Iya ya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini. Seperti biasanya kita meluangkan waktu untuk menguatkan iman kita, ya, untuk menjaga, paling tidak ya, menjaga iman. Karena sudah sering saya sampaikan bahwa banyak sekali makhluk-makhluk Allah di muka bumi ini yang tidak rela, ya, yang tidak rela kita ini beriman, yang maunya mereka itu kita tidak beriman, sehingga mereka terus berusaha agar merusak iman kita. Itu ada, ya, jangan dibilang tidak ada, ya, ada, ya, baik makhluk Allah yang kelihatan maupun yang tidak. Kalau yang tidak kelihatan jelas, ya, siapa? Syaitan. Ya ayyuhan nas kulu ma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa yang di muka bumi yang halal dan jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa? Karena syaitan itu innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Ya, di surat Al-Baqarah itu, ya, ayat berapa saya lupa, ya. Sesungguhnya setan itu memerintahkan, mengajak kalian untuk berbuat su'. Su' itu berbuat jelek, berbuat dosa, melanggar syariat, meninggalkan kewajiban, itu su', ya. Wal fahsya, dan perbuatan keji. Apa bedanya su' dengan fahsya? Kalau ada kalimat su' dan juga disebutkan fahsya, berarti fahsya di situ artinya zina, ya. Tapi kalau hanya disebutkan fahsya saja berarti mencakup semua kejelekan. Kalau hanya dalam satu konteks atau satu kalimat hanya disebut salah satu, misalnya su atau fahsya saja, berarti maksudnya mencakup semua kejelekan. Tapi kalau ada kata su dan juga ada kata fahsya, berarti fahsya pengertiannya sendiri, yaitu zina, ya. Jadi setan itu mengajak kalian berbuat jelek, maksiat dan zina. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan mengajak kalian, memerintahkan kalian untuk berbicara tentang Allah tanpa dasar ilmu. Jadi orang ngomong tentang Allah tanpa dasar ilmu berarti itu sudah mengikuti setan, ya. Jamaah yang dirahmati Allah, maka supaya kita tidak mengikuti langkah-langkah setan, di samping tadi, ya, dalam awal ayat tadi dikatakan makan yang halal, ya. Kalau kita makannya selalu yang halal, insya Allah, ya, kita diselamatkan oleh Allah dari mengikuti langkah syaitan.
Jawab, kalau sudah makannya yang haram-haram ya, itu gampang sekali. Nanti terjerumus ke dalam maksiat, dalam fahsya dan lain sebagainya. Karena orang yang makan sesuatu itu kan yang dimakan akan menghasilkan tenaga. Kalau yang dimakan sesuatu yang haram, otomatis tenaga yang dihasilkan dari makanan itu juga nanti larinya ke yang haram juga. Tenaga yang dihasilkan oleh makanan yang haram itu sangat mudah sekali nanti untuk dilakukan atau digunakan untuk hal-hal yang haram juga, ya. Karena yang kotor pasti akan menghasilkan yang kotor, ya. Kemudian tentunya untuk supaya tidak berbicara tentang Allah tanpa dasar ilmu, tentunya kita harus selalu mencari ilmu atau tolabul ilmi, sehingga tidak terjerumus ke dalam langkah-langkah syaitan. Sebaliknya, kalau orang tidak mau tolabul ilmi, akhirnya jadi orang jahil, Pak ya. Jadi orang jahil mudah sekali. Setan paling gampang, paling mudah itu menjerumuskan orang yang jahil itu. Ya. Jangankan yang jahil, yang pinter saja setan mudah kok, gampang kok dijerumuskan oleh setan. Kalau makannya yang haram-haram, makanya kan kadang ada orang pinter banget, ilmunya mendalam, tapi terjerumus dalam langkah-langkah setan, tipu daya setan, ya, karena makannya yang haram, ya. Hasil korupsi, ya kan, hasil suap menyuap. Kemarin ada seorang hakim di Jakarta, dia disuap oleh seorang pelaku korupsi, ya. Hakim itu disuap, namanya siapa, Jumanto atau siapa itu ya. Nah, kebetulan dia ini salah satu punya teman dekat, koleganya itu dulu orang pengurus salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Karena dia punya kenalan, nah kebetulan ini pimpinan wilayah Jawa Tengah mau membangun kantor di Kartosuro, ya. Butuh biaya 5 miliar. Akhirnya ngajukan proposal ke hakim ini yang punya duit banyak, karena dia baru disuap oleh pelaku korupsi. Akhirnya disumbanglah 5 miliar, ya. Sudah disumbang, sudah cair, mau dibangunlah itu kantor pengurus, ya, organisasi Islam terbesar di Indonesia di Kartosuro itu. Ya, qadarullah, Allah melindungi, ya. Allah melindungi, belum mulai dibangun, baru mau dibangun, konangan. Akhirnya diusut, jebule duitnya salah satunya lari ke situ 5 miliar, ya. Duit korupsi mau untuk membangun kantor organisasi Islam, ya. Ya. Nah, Allah melindungi, konangan nggak jadi, alhamdulillah. Nah, kalau jadi kan nanti malaikatnya bingung, ya. Iki organisasi untuk kegiatan Islam nih duitnya duit korupsi, terus malaikatnya nyatetnya piye? Untungnya nggak jadi, ya. Ya. Jadi memang tentunya
mereka organisasi ulama, kiai-kiai ya kan, orang-orang lulusan pesantren ya kan. Jamaah yang dirahmati Allah, makanya jangan jadi orang bodoh ya, jahil. Karena orang jahil itu pasti mudah dihapusi. Orang jahil itu mudah dihapusi, ditipu. Makanya kalau ada orang ketipu itu karena jahil itu. Ya. Kalau pinter tidak mungkin ditipu. Ya. Kalau ada orang cerita saya tadi ketipu ya karena jahil itu. Enggak, tadi saya kena gendam. Tidak ada gendam itu. Apa itu? Bahasa lainnya gendam apa? Hipnotis. Enggak ada itu hipnotis. Bodoh aja dia. Cuman ben ora disalahke terus jare ngarang cerita katanya kena gendam, hipnotis. Tidak ada itu. Nah, bagaimana ndak bodoh wong sama orang baru kenal kok? Sama orang baru kenal kok percaya. Iya kan? Kan katanya disuruh mengeluarkan dompet. Ya mau, kan bodoh sekali wong orang baru dikenal kok. Suruh mengeluarkan kartu ATM. Jangankan yang baru dikenal, wong sing kenal suwe ngapusi oke. Sudah kenal lama, sudah akrab ngapusi aja banyak. Ini baru kenal kok. Gelem percaya gitu loh. Kan bodoh itu. Ya. Jadi ndak ada itu. Ya mungkin ada sih gendam itu tapi cuma 1-2. Kebanyakan itu karena bodoh aja. Ya, karena mudah percaya dengan orang yang ngomongnya itu pinter, ya, cara bicaranya pinter, meyakinkan, ya kan, penampilannya juga meyakinkan, terus mudah percaya, ya. Lah kalau ketipu karena hanya urusan duit, ya itu kan tidak seberapa kerugiannya Pak ya, ya kan. Tapi kalau ketipu dalam urusan akidah, wah itu kan bahaya sekali itu. Lebih berat akibatnya ya. Kalau ketipu duit dikuras ATM-nya berapa juta ya kan. Tapi lebih berbahaya lagi kalau ketipu masalah akidah, masalah keimanan. Ya. Nah, kemarin banyak yang ketipu itu Pak masalah keimanan. Ya. Ya. Ada yang menipu umat Islam mengatakan itu mengucapkan selamat Natal itu ada dalilnya dalam Al-Qur'an. Coba kalau dipikir secara akal saja, kan tidak mungkin ya. Dalam Al-Qur'an kok ada dalil bolehnya mengucapkan selamat Natal. Kan enggak masuk akal itu. Orang bodoh aja kalau mau mikir, oh enggak mungkin lah. Ya kan? Masuk wong kita selalu baca setiap habis sholat, setiap pagi sore, setiap mau tidur, qul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid walam yulad. Kok ada katanya dalam Al-Quran ayat yang membolehkan mengucapkan selamat Natal. Allah jelas lam yalid walam yulad ya kan. Apalagi kalau di dalam ayat yang lain Allah mengatakan laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengucapkan Allah itu ketiga dari yang tiga. Ya. Juga laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masihub nu Maryam. Ya, sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu adalah Al-Masih bin Maryam. Masuk boleh mengucapkan selamat kan enggak musuh. Tapi karena orang bodoh ya percaya aja, apalagi yang ngomong juga
meyakinkan. Ya. Nah, apalagi yang ngomong gelarnya profesor. Profesor Quraisy Syihab. Boleh enggak, Pak? Menceritakan kesalahan orang boleh enggak, Pak? Hibah enggak kalau seperti itu? Ya. Perlu diperinci ya, yang tidak boleh menceritakan kejelekan orang itu kalau kejelekan yang sifatnya maksiat ya. Maksiat pun kadang-kadang boleh juga kalau orang yang berbuat maksiat ini orang yang berpengaruh ya. Misalnya orang yang berbuat maksiat tokoh, apalagi tokoh agama, maka perlu dijelaskan kejelekannya, kesalahannya itu, kemaksiatannya itu. Supaya apa? Supaya orang lain tidak ikut-ikutan. Karena kalau yang berbuat itu tokoh, apalagi tokoh agama, orang awam kan akan itu tokoh agama, berarti yang dia lakukan, yang dia katakan benar. Nah, supaya tidak seperti itu maka perlu dijelaskan bahwa kesalahannya ya. Bahwa itu ucapan yang salah, itu perbuatan yang salah, itu perlu dijelaskan. Jadi menjelaskan kesalahan orang tidak mesti itu ghibah. Ya. Nah, ghibah itu kalau ada misalnya seorang kiai atau seorang ustadz tapi jebule selingkuh. Nah, itu tidak boleh diceritakan itu, Pak. Ya. Itu kan maksiat pribadi ya. Tapi kalau kesalahannya itu kira-kira nanti akan berpengaruh kepada orang, maka wajib dijelaskan kesalahannya itu, ya, supaya orang tidak ikut dengan kesalahannya itu. Nah, jadi jangan menyebut nama, jangan menceritakan kejelekan orang ya. Kalau kesalahan-kesalahan, apalagi kesalahan yang tadi itu ya, yang mengatakan mengucapkan selamat Natal itu boleh, ada dalilnya dalam Al-Qur'an. Ya. Lalu dia sebutkan dalilnya di dalam surat Maryam ayat 33 ya. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Surat Maryam ayat 33. Itu kalau kita baca memang itu ucapan Nabi Isa. Ya, itu perkataan Nabi Isa. Ketika Nabi Isa dulu ketika lahir tidak ada bapak, sehingga masyarakat waktu itu menuduh Nabi Isa itu anak zina. Maka ketika lahir orang menggeruduk Maryam, mencela Maryam. Maka Maryam sudah bersumpah tidak akan ngomong. Ya, tidak akan ngomong. Akhirnya Maryam cuman ketika dicela gitu macam-macam cuman nunjuk saja kepada bayinya itu. Silahkan tanya sendiri sama bayinya gitu. Ternyata qadarullah, mukjizat, ternyata bisa ngomong. Baru lahir bisa ngomong. Ucapannya panjang ya, ucapan Nabi Isa ketika masih bayi itu. Di akhirnya itu surat Maryam ayat 33, beberapa ayat sebelumnya ya, dan terakhirnya surat Maryam ayat 33 ya. Wassalamu alayya, dan keselamatan bagiku, yauma wulidtu, ketika aku dilahirkan. Jadi mengucapkan selamat ketika Nabi Isa dilahirkan itu boleh, dasarnya ayat ini katanya. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu, dan hari ketika aku dimatikan, wa yauma ub'atsu hayya, dan ketika aku dibangkitkan kembali.
Ya. Ini kan ayat ini kalau dilihat ayatnya saja, nggak usah dilihat tafsirnya, Pak ya. Apalagi kalau dilihat tafsirnya menjadi jelas lagi bahwa ayat itu tidak ada hubungannya dengan mengucapkan selamat Natal. Dilihat ayatnya saja, nggak usah jauh-jauh dilihat tafsirnya ya. Itu sudah jelas. Nabi Isa mengatakan, dan keselamatan bagiku ketika aku dilahirkan dan ketika aku dimatikan. Masuk Tuhan kok mati, Tuhan kok lahir, kan tidak mungkin. Jadi justru ayat itu membantah keyakinan orang Kristen itu. Nabi Isa mengatakan keselamatan bagiku di hari aku dilahirkan, di hari aku dimatikan, dan di hari aku dibangkitkan. Ya. Maka para ulama, para ahli tafsir mengatakan yang dimaksud Nabi Isa mengatakan aku diselamatkan atau keselamatan bagiku, maksudnya bahwa Nabi Isa itu ketika dilahirkan ya selamat dari gangguan setan. Ya, karena banyak anak atau bayi yang lahir tapi terganggu setan. Maka Nabi Isa ketika lahir dikatakan salamun assalamu alayya, keselamatan bagiku, maksudnya beliau selamat dari gangguan setan ketika lahir. Ya. Wa yauma amutu, dan ketika aku mati. Kenapa? Karena Nabi Isa itu diangkat oleh Allah ke langit sehingga tidak dikubur, tidak terhimpit oleh himpitan kubur ya. Dan hari ketika aku dibangkitkan. Jadi ayat ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan mengucapkan selamat hari Natal ya. Jauh sekali ya. Bahkan membantah ya. Membantah, wong dalam ayat itu dikatakan Nabi Isa itu mengatakan aku dilahirkan, aku mati, berarti masuk Tuhan kok dilahirkan dan mati ya kan. Ya. Tapi karena yang ngomong itu profesor, bahkan gelarnya itu pakar tafsir, walaupun ketika ngomong itu jelas bertentangan dengan tafsir ya. Akhirnya banyak yang percaya ya. Nah, ini di zaman sekarang ini memang kita perlu hati-hati ya. Karena banyak penipu-penipu seperti itu ya. Banyak penipu-penipu yang bergentayangan ya. Nah, kalau menipu cuma urusan duit ya, kerugiannya tidak seberapa Pak ya. Bahkan kalau kita ketipu urusan duit dan kita sabar, kita terima itu sebagai musibah dari Allah, ujian, malah meningkatkan derajat. Jadi kalau kita ketipu urusan duit Pak ya, kita kehilangan duit karena ketipu, kalau kita sabar, kita tidak ngresulo, kita menerima takdir Allah, malah akan naik derajat. Kalau ketipu urusan duit. Tapi kalau ketipu urusan agama tadi, urusan akidah, nah itu bisa memasukkan ke neraka ya. Jadi ketipu dunia, ketipu duit dengan ketipu masalah keimanan, mana lebih besar berarti Pak? Nah, lebih besar ketipu masalah keimanan, masalah akidah ya. Jamaah yang dirahmati Allah, jadi itu ya. Nah, kemarin banyak yang ketipu. Banyak yang, bahkan bukan cuma itu, kalau mengucapkan saja, kalau kita kembalikan kepada fatwa-fatwa ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama terdahulu itu
sepakat dari 4 madhab ya, ulama madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali, keempat-empatnya ulama-ulama madhab itu sepakat namanya tahniah ya. Tahniah itu artinya ucapan selamat kepada orang kafir yang sedang memperingati hari besarnya. Maka itu semua ulama sepakat zaman dulu hukumnya haram ya. Hukumnya haram ya. Maka kalau ada ulama sekarang berpendapat menyelisihi itu, maka tidak boleh kita ikuti ya. Yang kita ikuti kesepakatan apa yang disepakati ya. Bahkan kemarin bukan cuman sekedar mengucapkan Mbak ya, malah ada namanya peringatan Natal bersama. Peringatan Natal bersama ya. Baiklah, itu sedikit tazkirah, peringatan supaya kita berhati-hati dan kita bentengi diri kita dan keluarga kita supaya tidak terjerumus ke dalam langkah-langkah syaitan. Jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan masih membahas muhasabah ya. Di sini muhasabah, hasil dari muhasabah. Muhasabah itu artinya menghitung-hitung ya. Menghitung-hitung apa yang sudah kita amalkan, yang sudah kita lakukan selama ini. Kita ingat-ingat mana kewajiban-kewajiban yang belum kita kerjakan, belum kita tunaikan. Atau kalau ada kewajiban yang sudah kita tunaikan mungkin masih belum sempurna, masih banyak kekurangan, itu harus selalu kita ingat-ingat ya. Kemudian juga kita mengingat-ingat dosa-dosa ya. Dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa yang lalu, apakah kira-kira Allah sudah mengampuni atau belum? Ini harus selalu kita ingat-ingat, kita pikirkan ya. Maka ketika seseorang itu muhasabah akan ada kesimpulan. Kesimpulannya apa? Bahwa ternyata saya ini masih banyak kekurangan, masih banyak aib ya. Ya. Maka orang yang muhasabah akhirnya akan menyadari bahwa dirinya masih banyak kekurangannya. Tapi kalau orang tidak muhasabah, akhirnya merasa sudah baik, sudah sempurna, imannya sudah mantap. Apalagi kalau kemudian dipuji orang, dipuji, wah si A itu orang yang hebat, rajin ibadah, imannya kuat ya. Terus akhirnya karena dia tidak muhasabah, dipuji seperti itu, malah jadi setan masuk. Iya memang kamu hebat toh ya. Jadi dia akhirnya tertipu. Padahal orang muji itu kan tidak tahu keadaan kita yang sebenarnya. Orang muji itu kan karena dia cuma lihat sekilas saja, mungkin ketemu sekali-sekali saja ya. Kalaupun ketemu setiap hari paling cuma berapa jam ketika sedang kerja. Tapi di rumah kan
Di tempat lain kan dia nggak tahu. Maka kalau sampai ada orang muji kita, Pak ya, jangan sampai kita terus malah terbawa oleh pujian dia, malah mengatakan iya saya kok. Ini namanya orang yang tertipu. Kalau orang yang senantiasa muhasabah tidak akan tertipu seperti itu. Dia akan bantah ndak apa yang dia katakan tidak benar. Bahkan malu kalau dipuji, malu risih. Ya. Karena dia merasa aibnya banyak. Ya, merasa apa yang dipuji disebutkan oleh orang yang memuji itu tidak benar. Jangan malah dipuji terus wah. Terus merasa baik, merasa seperti apa yang dikatakan orang yang memuji itu, ya. Karena orang memandang kita baik itu salah satunya karena Allah menutup aib kita saja. Seandainya Allah membuka aib kita, tidak ada lagi yang memuji, Pak ya. Ya. Makanya ada seorang ulama yang berkata, ya, seandainya dosa itu mempunyai bau, ada seorang ulama salaf namanya Muhammad bin Wasi, ya. Beliau seorang ulama, namanya ulama tentu dihormati, ya, diagungkan. Karena zaman dulu itu pengagungan orang kepada ulama melebihi pengagungan kepada yang lainnya. Maka beliau seorang ulama Muhammad bin Wasi berkata, seandainya dosa-dosa itu mempunyai bau, sungguh tidak ada seorang pun yang sanggup duduk di dekatku. Seandainya dosa itu mempunyai bau, maka tidak ada lagi orang yang mau duduk di dekatku. Untung dosa tidak bau gitu ya, sehingga orang melihat saya ini baik, padahal saya banyak dosa. Itu seorang ulama namanya Muhammad bin Wasi, ya. Jadi jangan sampai Pak ya kita dipuji orang terus merasa bangga, ya. Sehingga kita juga dilarang Pak ya, dilarang memuji orang itu dengan pujian yang berlebih-lebihan. Karena kita taunya orang itu baik kan hanya sekilas saja Pak ya. Ya hanya cuman ketemu sekali dua kali ya, terus dipuji ya. Nah, makanya kata Rasulullah, kalau ada orang di depanmu memujimu dan di depan kamu, maka ambillah apa? Pasir, taburkan ke mukanya gitu. Jangan malah senang Pak ya, dipuji-puji malah irungnya mekrok. Senang. Ada itu saya lihat ustadz yang malah disetting ya, disetting orang-orang yang datang suruh diwawancarai, diminta testimoninya, muji-muji ustadz itu. Ustadznya senangnya luar biasa gitu ya, malah pujian-pujian dari pendengar-pendengarnya, penggemar-penggemarnya itu selalu ditayangkan terus ya. Ada saya pernah pengajian itu, entah siapa itu namanya, pengajian Ahad pagi ya, jihad pagi ya, di radio ya. Itu yang datang dari mana-mana ya, ada yang dari Jawa Barat, dari Jawa Timur ya, di radio ditayangkan. Nah, itu sebelum acara dimulai, apa ini, pendengar-pendengar, penggemar-penggemar yang datang dari mana diwawancarai. Oh, diwawancarai, pujiannya luar biasa itu. Ya, ada yang mengatakan, alhamdulillah saya bersyukur saya bisa dapat ilmu, ketemu dengan ustadz ini. Seandainya saya tidak ketemu dengan ustadz ini, saya pasti masuk neraka.
Subhanallah. Itu saya dengar sendiri di radio. Di radio sebelum acara pengajian Ahad pagi itu ya. Terus di mana? Pokoknya diwawancari yang datang, "Bapak dari mana, Pak?" "Saya dari Sidoarjo." "Wah, loh Sidoarjo itu kan basisnya NU," katanya. "Iya, tapi saya merasa selama ini ternyata saya salah gitu ya. Selama ini saya suka tahlilan macam-macam, suka yasinan, ternyata semuanya salah dan saya baru tahu setelah dengar dari Ustadz ini gitu ya. Maka saya sangat berterima kasih, berjasa, seandainya saya nggak ketemu Ustadz ini, apalah nasib saya nanti di akhirat." Diwawancarai gitu. Pokoknya isinya ya, menyanjung-nyanjung ya. Dan itu sengaja ditayangkan ya. Nah, ini tentu tidak benar itu ya, tidak, sikap seperti itu tidak. Ya syukur tapi tidak usah terlalu nemen gitu ya. Ya wajar saja lah, bersyukur ya, tidak usah ngomong yang tinggi-tinggi seperti itu ya. Jadi intinya kalau kita dipuji itu jangan kita terus percaya dengan omongan yang memuji itu bahwa kita baik, kita ini. Justru kita harus istighfar, astagfirullah, astagfirullah ya. Iya. Ya kalau kita dipuji orang ya kamu nggak tahu aja gitu ya. Sebenarnya saya ini ya, seandainya dosa-dosa saya, kesalahan saya itu mengeluarkan bau, kamu pasti tidak mau di sini gitu ya. Ya, artinya kita dilihat orang baik itu karena kebetulan Allah menutupi aib kita saja. Ya. Makanya di dalam Islam tidak boleh ya, memuji boleh, ditanyakan kepada anaknya, kepada istrinya baru. Ya. Nah, kadang-kadang ada orang memuji ya, wah dia itu hebat begini-begini ya. Ketika tahu istrinya mendengar seperti itu, apa kata istrinya? Belgedes. Nah iya. Karena yang tahu dapurannya kan istrinya ya kan. Oh dia itu orangnya lomo, sering traktir. Ya enggak pernah kalau dimintai tolong mesti nyang gitu ya. Wah orangnya hebat, nek sholat khusyuk sekali. Ya. Kalau bicara itu menyenangkan. Nah, begitu istrinya dengar seperti itu, ya. Ya. Karena kata Rasulullah, khiyarukum li ahlikum. Orang yang paling baik itu adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Nah, apa baik kepada orang lain tapi kepada keluarganya belgedes tadi. Ya. Jadi ini semuanya bisa timbul kalau kita senantiasa muhasabah ya. Selalu mengingat-ingat, apalagi kita mengingat dosa kita, jangan-jangan itu belum diampuni oleh Allah. Maka orang yang senantiasa muhasabah ya, insya Allah hatinya akan menjadi hati yang lemah lembut, hati yang kalau dalam bahasa hadis Rasulullah itu hati yang rifkun ya, rafiq, hati yang lemah lembut ya. Dan kemudian akhirnya dia dalam hidup ini hanya fokus ya. Setelah muhasabah itu dengan benar, akhirnya akan timbul sifat fokus. Fokus itu artinya hanya memperhatikan diri sendiri, tidak pernah memperhatikan orang lain ya. Hatinya lemah lembut, hanya memperhatikan aibnya sendiri ya. Mohon ampun kepada Allah ya. Ini kalau orang itu muhasabah.
sehingga akhirnya menjadi hati yang qalbun salim, hati yang sehat, hati yang selamat. Ya, jadi muhasabah ini salah satu proses untuk menjadikan hati itu hati yang salim, hati yang sehat, hati yang suci, hati yang bersih. Ya. Dan orang yang hatinya bersih itu, hatinya suci, ya, itu insya Allah dia akan mendapat kedudukan tinggi di sisi Allah. Karena orang mendapat kedudukan tinggi di sisi Allah itu banyak jalannya. Ada orang yang mendapat kedudukan tinggi karena dia seorang alim, ya, yang senantiasa belajar dan mengajarkan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu walladzina utul ilma darajat. Ada orang yang derajatnya tinggi di sisi Allah karena rajin mengamalkan ibadah sunnah. Ya, la yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil illa ahbabtuhu. Dalam satu hadis Allah berfirman, hadis qudsi, ya, kalau ada seorang hamba yang senantiasa mendekatkan kepadaku dengan amal-amal nawafil, amal-amal sunnah, puasa sunnah, sholat sunnah, sholat tahajud, sedekah, macam-macam amal nawafil, hatta ahbabtuhu, maka aku akan mencintainya. Jadi ada orang yang dicintai Allah, mendapat kedudukan tinggi karena melakukan amal sunnah, sholat malam, puasa sunnah, baca Quran, zikir, ya. Ada orang yang mendapat derajat tinggi karena berperang di jalan Allah, ini jelas, ya, berjihad di jalan Allah, ya. Tapi ada dalam sebuah hadis itu orang mendapat kedudukan tinggi bukan karena banyak amal sunnah, bukan karena dia orang berilmu, bukan karena dia berjuang di jalan Allah, tapi karena dia hatinya bersih. Ya, ada Rasulullah suatu ketika sedang duduk-duduk bersama para sahabat. Kemudian Rasulullah tiba-tiba ngomong begini, ittala'a alaina rajulun min ahlil jannah. Akan muncul di hadapan kita seorang laki-laki penghuni sorga. Artinya ini orang istimewa. Kalau soal masuk sorga, semua sahabat pasti masuk sorga. Tapi karena disebutkan secara khusus, berarti ini artinya orang istimewa. Begitu Rasulullah ngomong akan muncul di hadapan kita orang calon penghuni atau laki-laki penghuni sorga, tiba-tiba muncul seorang laki-laki dalam keadaan wajahnya masih basah karena baru wudhu, masih ketes-ketes, terus sandalnya dicangking pakai tangan kiri, masuk ke masjid, terus dia sholat. Setelah sholat pergi, dia tidak ikut duduk bersama Rasulullah, enggak. Dan para sahabat nggak tahu itu siapa, nggak kenal, bukan orang terkenal dia. Maka besoknya lagi Rasulullah juga sedang duduk-duduk begitu dengan para sahabat, ngomong seperti itu lagi, akan muncul di hadapan kita seorang laki-laki penghuni sorga. Muncul lagi orang itu, muncul lagi, masih sama, baru wudhu, masih ketes-ketes, ya. Terus sandalnya dicangking pakai tangan kiri, ya. Terus dia sholat, tapi sholat pergi lagi sampai 3 kali. Orang itu terus. Maka ada seorang sahabat yang namanya, yang meriwayatkan hadis ini, ya, namanya Abdullah bin Amru. Abdullah bin Amru penasaran, ini mesti berarti orang istimewa, ya, karena disebutkan langsung oleh Rasulullah. Maka dia penasaran, pingin ngerti, pingin kenal, pingin ngerti apa sih keistimewaannya kok sampai oleh Rasulullah disebutkan laki-laki penghuni
surga. Maka diikuti kemudian beliau ini Abdullah bin Amru pura-pura bertamu dengan mengatakan, wahai saudara, bolehkah saya menginap di rumah Anda tiga hari? Boleh nggak saya menginap 3 hari? Kenapa? Karena saya sedang padu dengan bapak saya. Karena padu dengan bapak itu batasnya 3 hari. Kalau 3 hari sudah harus. Oh iya, silahkan. Nginap dia di situ 3 hari 3 malam. Dia perhatikan apa tindak tanduk orang ini, apa yang istimewa. Waktu malam dia lihat, ternyata tidur sampai pagi. Kalaupun terbangun ngelilir tengah malam, dia cuma zikir aja sebentar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah subhanallah, terus tidur lagi. Ya. Begitu terus. Sholatnya ya ndak ada yang beda dengan orang lain. Nggak ada sholat sampai berapa rakaat, itu ndak. Ya. Zikirnya juga biasa saja, nggak ada yang istimewa. Maka dia heran, kok orang seperti ini kok oleh Rasulullah dibilang laki-laki penghuni surga. Akhirnya setelah 3 hari dia bilang, wahai Pak, sebetulnya saya ini tidak ada apa-apa dengan bapak saya. Saya menginap di sini 3 hari 3 malam ini cuma pingin penasaran keistimewaan amal jenengan itu apa sih wong, sampai Rasulullah menyebutkan jenengan niki laki-laki penghuni surga. Kata orang itu, ya beginilah saya, seperti yang kamu lihat, tidak ada yang istimewa, semuanya biasa saja. Oh, gimpun, kalau permisi gitu. Begitu beliau mau berangkat, mau pulang, dipanggil, Pak, sini Pak. Ini mungkin ya, mungkin. Barangkali itu keistimewaan saya, tapi mungkin, kata dia. Apa itu Pak? Saya itu dari dulu selalu menjaga hati saya. Tidak pernah ada rasa dengki, iri. Ya. Tidak pernah ada teman atau saudara saya mendapat nikmat terus saya iri, itu tidak ada. Saya jaga betul, saya selalu berusaha kalau ada teman saudara mendapat nikmat saya ikut senang. Dan saya tidak pernah merasa dendam kalau ada orang menyakiti saya anggap itu sebagai tambahan pahala bagi saya. Karena hakikatnya orang yang disakiti itu berarti orang yang menyakiti mengirim pahala. Jadi saya kalau ada orang menyakiti saya malah senang. Saya malah terima kasih kepada orang itu. Kalau perlu saya kasih hadiah. Kalau ada orang menyakiti saya, memfitnah saya kasih hadiah. Saya terima kasih. Kenapa? Karena berarti saya mendapat kiriman pahala. Tanpa beramal sudah dapat kiriman pahala. Jadi kalau ada orang menyakiti saya, menjelek-jelekkan saya malah terima kasih. Tidak pernah ada rasa benci apalagi dendam dalam diri saya. Apa kata Abdullah bin Amru? Ya ini yang tidak semua orang bisa. Yang istimewa ya ini ya. Yang menjadikan Rasulullah mengatakan dia laki-laki penghuni surga. Ya. Nah. Artinya apa Pak? Orang mendapat kedudukan tinggi di sisi Allah itu kadang-kadang bukan karena banyaknya amal, ya, tapi karena selalu menjaga hati. Dan memang itu berat Pak ya. Karena kata Ibnu Taimiyah, ma kholal jasadu min hasadin. Tidak ada satu jasad pun, tidak ada seorang pun yang lepas dari
hasad. Semua orang pasti punya hasad. Ya. Wa ammal hasiru, adapun orang yang jelek, yubdihi, rasa hasadnya itu diungkapkan. Wa ammal birru, adapun orang yang baik, rasa hasadnya cukup disimpan dalam hati. Tapi semuanya punya hasad. Cuman kalau orang yang baik, rasa hasadnya disimpan dalam hati, tidak diomongkan. Kan mesti Pak ya, mestilah kita itu kalau ada orang dapat nikmat, mesti kita dalam hati sedikit ada rasa tidak senang gitu. Ya. Nah, cuman kalau orang yang baik berusaha rasa tidak senangnya itu disembunyikan, dilawan ya. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan manfaat. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.